Assalamualaikum Ustadz, Pak Wakil Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, inilah kawasan Sekolah Putri Darul Istiqamah. Luar biasa. Sekolah yang kita jadikan sebagai pilot project pengembangan pendidikan berbasis pondok pesantren. The first of mine, dan itu yang menjadi impian kita. Satu waktu, lintasan pikiran orang tua ketika bertanya, kemana anak saya disekolahkan? Dia akan mengatakan, saya akan sekolahkan di pondok pesantren. Nah, ini kolam renang Marmara. Marmara. Bukan hanya ustadznya yang berdakwah, Ya. tapi lingkungannya juga berdakwah. Lingkungannya yang berdakwah. Ini menarik ini. Tujuan kita adalah pengembangan supaya pesantren ini tampil menjadi lembaga yang berdaya, yang bermartabat, yang bermanfaat untuk banyak orang. Berbuat beresiko, tidak berbuat beresiko. Lebih baik berbuat. Saya penasaran lihat seorang wakil ketua DPR naik kuda, Ustaz. Kemarin sempat ini ada beberapa berita-berita, Ustaz, yang heboh di media sosial, Ustaz. Iya, betul. Termasuk mengenai Pak Musayyin Arif kaitannya dengan pondok pesantren. Oh, betul. Benar iya, itu, Ustaz? Itu enggak hoax ya, Ustaz ya? Ada berita itu, Ustaz? Iya, benar. Bahwa benar. ada lagi riak-riak, ada warga yang sempat yang datang, ada polemik lah, Ustaz. Iya, itu gimana ceritanya itu, Ustaz? Iya, betul. Iya. Ini bagian dari dinamika internal berpesantren yang kami hadapi sebenarnya di sini ya. Sebenarnya saya masih meyakini sekali bahwa itu adalah persoalan yang sangat internal, yang seharusnya bisa selesai secara internal juga. Iya. Tapi ya mungkin Allah juga yang kehendaki untuk itu kemudian terekspos ke publik melalui berbagai saluran media sehingga banyak orang yang bertanya-tanya ada apa sebenarnya di Darul Istiqamah. Selama ini kelihatan adem-adem. Iya, Ustaz. Saya juga secara pribadi bisa berkiprah di publik. Betul. Tanpa ada riak-riak yang kemudian signifikan untuk mempengaruhi opini ya masyarakat kita. Tapi itu terjadi. Jadi memang itu sesuatu yang terjadi dan sebenarnya sesuatu yang sama sekali tidak kami kehendaki. Ya, namanya pesantren seharusnya jauh dari hal-hal yang bisa membuat gaduh masyarakat kita. Iya, iya. Karena saya selama ini melihat pondok pesantren Darul Istiqamah yang betul-betul memang istiqomah sesuai namanya, Ustaz. Ya, betul. Tidak ada masalah apa segala macam. Sampai-sampai yang saya bukan di Maros tinggalnya, Ustaz, sempat monitor juga, Ustaz. Baca, waduh. Tapi saya melihat Ustadz Musayyin Arif jarang merespon itu. Jarang menanggapi. Betul, iya. Nah, saya langsung mau tanya langsung ini, Ustadz, biar kemudian publik di Maros juga secara khusus, terutama untuk umat di Sulawesi Selatan, Ustadz, apalagi tentu yang merupakan alumni juga keluarga besar lah dari pondok pesantren Darul Istiqamah, sampai dianggap bahwa pesantren ini itu dengan Pak Kiai, dengan Abah sempat berbeda pendapat atau beda pemahaman dan sebagainya. Ini saya mau tanya ini, Ustadz, itu benar itu Ustaz terjadi? Bung Rijal, saya terlibat di pesantren ini bukan 1-2 tahun, sudah belasan tahun. Belasan tahun. Kira-kira 2010 yang lalu saya dilibatkan oleh orang tua dan keluarga yang ada di sini untuk turut mengembangkan pesantren ini. Sesuai dengan histori pesantren ini, pesantren ini punya badan hukum yang berdiri sejak tahun 69, bahkan sebelum pesantren ini lahir. Jadi pesantren ini lahir tahun 70, badan hukumnya sudah berdiri tahun 1969. 69. Kemudian terjadi pergantian kepengurusan sampai kemudian di era saya terlibat itu juga keluarga-keluarga yang ada di tempat ini itu saya akomodir masuk di dalam badan hukum itu sehingga apa? Sejak awal kita tertib secara administrasi dan legalitasnya bisa terjaga. Arahan orang tua sejak awal kita berlangkah di pesantren ini selalu kita tuh merujuk kepada apa yang orang tua harapkan, yang menjadi impiannya, yang menjadi keinginannya. Dan sepanjang itu kita tidak pernah sekalipun berselisih dengan beliau. Tidak ada perbedaan pendapat, kita selalu seirama, sejalan. Bahkan sebahagian besar pengembangan kita di tempat ini itu atas arahan dan instruksi beliau. Kami yang menindaklanjuti. Nanti 1 tahun belakangan ini baru kemudian ada gejolak. Ada gejolak, Ustaz, betul. Ada gejolak. Kenapa? 2020, Ustaz ya? 2020 akhir, sekitar bulan November. Satu waktu orang tua saya datang ke saya menyampaikan keinginan yang kami tahu itu keinginan dari keluarga saya yang lain yang selama ini tidak mengelola di tempat ini. Saudara maksudnya, Ustaz ya? Saudara.
Dalam perjalanan pesantren ini ada sebagian keluarga yang masuk mengelola secara intensif di pesantren ini, ada yang tidak. Satu waktu di akhir 2020 kemarin itu, orang tua menyampaikan satu keinginan untuk pesantren ini dibagi dua. Dibagi dua, Ustaz? Iya. Keinginan orang tua? Orang tua. Oke. Yang kami tahu bahwa itu adalah aspirasi dari saudara-saudara yang berada di luar dari pengelolaan lembaga ini sebelumnya. Keinginan itu ya bisa saja sah secara internal keluarga, tapi secara kelembagaan itu sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena kalau itu terjadi, maka akan terjadi dualisme di dalam pengelolaan lembaga ini. Saya hindari seperti itu, saya sampaikan ini tidak memungkinkan, dan saya mengajukan tawaran, mengajukan usulan. Usulannya adalah yang selama ini berada di luar dari pengelolaan lembaga ini, silahkan aja dimasukkan menjadi bagian di dalam pengurusan, supaya ini satu kesatuan. Tapi qadarullah ini tidak diterima. Saudara-saudara saya yang menyampaikan keinginan untuk juga mengambil bagian di dalam pengelolaan pesantren ini tetap bersikukuh untuk independen dan punya badan hukum sendiri. Saya masih berusaha untuk terus mencari jalan yang persuasif untuk bisa menetralisir keadaan ini. Dan sampai pada akhirnya opsinya malah meminta saya untuk keluar dari pesantren ini. Apa yang Pak Musayin Arif rasakan ketika diminta keluar? Saya waktu itu, Ustaz, saya langsung terpikir tanggung jawab yang besar yang saya emban ya selama ini di pesantren. Bagaimanapun juga stakeholder pesantren ini kan bukan hanya keluarga. Ada warga, ada orang tua santri, ada mitra-mitra kita. Sehingga saya merasa sangat penting untuk juga memikirkan tanggung jawab itu sebelum mengambil keputusan ya. Ini tentu saja sesuatu yang sangat berat bagi saya ya, sesuatu yang sangat berat. Dan itulah saya sampai saat ini terus membangun komunikasi untuk mencari titik ya, bagaimana caranya supaya persatuan yang kita harapkan itu yang terwujud, bukan malah kita berpecah ya kan, dan malah bercerai-berai. Itu sebabnya mengapa sampai sekarang seperti itu. Dan inilah yang kemudian diolah menjadi sebuah kesimpulan kira-kira begitu, bahwa Muzayin tidak lagi mengikuti arahan orang tua, membangkangi orang tua. Saya baca itu, Ustaz. Saya nonton videonya. Perjuangan, bahkan sampai pada kata-kata yang menurut saya jauh sekali dalam pikiran saya, apalagi dalam hati saya meniatkan untuk melakukan hal yang tersebut. Apakah ada orang eksternal dari keluarga atau memang dari internal keluarga, Ustaz? Atau mungkin dari pondok? Sejauh ini sih saya masih berkeyakinan bahwa ini masih internal. Internal. Kalau saya baca lagi, Ustaz, katanya Ustadz Musayin ini ingin menjadikan pesantren ini sebagai lahan bisnis. Sama sekali jauh dari apa yang sebenarnya saya tuju dari pengelolaan pesantren ini. Begitu, Ustaz ya? Saya tidak bisa pungkiri bahwa di dalam pengembangan pesantren ini ada pendekatan komersialisasinya. Itu saya tidak bisa pungkiri. Tapi yang mesti kita ingat bahwa komersialisasi itu bukan tujuan. Itu adalah sarana untuk mengantarkan kita kepada tujuan. Tujuan kita adalah pengembangan supaya pesantren ini tampil menjadi lembaga yang berdaya, yang bermartabat, yang bermanfaat untuk banyak orang. Itu tujuan utamanya. Itu tujuan utamanya. Dan untuk mencapai tujuan itu, mau tidak mau kita harus mendayagunakan potensi kita. Salah satunya adalah potensi ekonomi. Bisnis, berusaha untuk menghasilkan sesuatu. Dari hasil sesuatu itu kita kembangkan, kita punya pergerakan dakwah, sehingga kita bisa lebih banyak melayani orang, bisa banyak lebih memfasilitasi orang untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Kita bangun sarana-sarana kita dengan kekuatan pendanaan internal kita. Itu menurut saya sesuatu yang mulia dan terhormat. Dan mungkin wajar-wajar saja, Ustaz. Dan itu yang kita inginkan sebenarnya. Selama bukan kepentingan pribadi, Ustaz. Selama bukan untuk kepentingan pribadi. Dan saya sampai hari ini masih berkomitmen dan menjaga bahwa tidak ada maksud kepentingan pribadi untuk memanfaatkan aset pesantren untuk pribadi kita. Termasuk untuk kepentingan politik, Ustaz? Termasuk untuk kepentingan politik. Nah, ini baksonya. Untuk datang ke cepat. Hampir mami panas ini. Masya Allah. Ini bakso spesial. Inilah bakso spesial. Inilah bakso spesial. Bakso santri. Bakso santri luar biasa. Esteller Sadik. Esteller Sadik.
Sekolah Alam Darul Istiqomah. Masya Allah. Ini jago tuh singkatan Ustaz. Luar biasa. Jadi itulah kira-kira Ustaz ya. Iya. Yang berusaha untuk ditampilkan oleh Pak Musayyin bahwa ini dalam rangka pengembangan. Ini dalam rangka pengembangan. Saya selalu mengatakan, perjuangan kita mau hapus stigma, Ya, penilaian negatif bahwa pesantren itu adalah objek bantuan masyarakat. selama ini memang begitu stigmanya Ustaz. Kesannya seperti itu. Padahal kita hanya perlu bergerak sedikit, berinovasi sedikit, Ya. berkreasi sedikit dengan apa yang Allah hadirkan di alam kita untuk menghadirkan kemandirian. Satu hal pelajaran yang saya dapat Ustadz dari penjelasan mengenai riak-riak yang ada ini Ustadz, bahwa memang ketika kita ingin membuat sebuah perubahan tidak semudah apa yang kita bayangkan. Selalu pasti ada tantangan. Dan kadang tantangan itu dari internal. Betul. Luar biasa. Orang tua saya sendiri pernah bilang sama saya begini. Apa itu Ustadz? Dia pesankan satu kalimat kepada saya. Satu kalimat. Dia Oke. bilang begini. Dalam mengelola pesantren ingat ya, berbuat beresiko, tidak berbuat beresiko. Lebih baik berbuat. Masya Allah. Berbuat Resiko. beresiko. Tidak berbuat juga beresiko. Lebih baik berbuat. Sekalipun kamu harus menghadapi resiko. Dan itu yang berusaha anaknya. Itu yang saya jaga sampai hari ini. Masya Allah. Bahwa selama nawa itu kita baik, Iya. tindakan-tindakan kita baik, maka selama itu kita percaya diri bahwa insya Allah resiko ini tidak lebih dari bumbu-bumbu perjuangan saja. Masya Allah. Justru ini akan menaikkan level tersebut. Ini akan menaikkan. Luar biasa. Ustadz, dan baunya memang sudah mulai menyengat Ustadz. Gak sanggup main Ustadz. Waktunya Waktu nami. Waktu nami ini Ustadz. Oke. Silakan. Masya Allah. Bakso spesial. Bakso santri. Kita ingin memastikan bahwa pesantren ini bisa turun-temurun dinikmati dan melayani masyarakat, ya, dan terjaga dari perselisihan. Luar biasa. Itu sebabnya kenapa sampai Iya. kita betul-betul memastikan bahwa di era sekarang ini, Iya. ya kan, generasi, kalau kami ini sekarang generasi ketiga pesantren. Generasi ketiga, ya. Jadi memang ada satu bagian yang saya koreksi di dalam pengembangan pesantren, tapi itu untuk kemaslahatan pesantren ini sendiri, Oke. bahwa pesantren ini milik lembaga, bukan Milik milik lembaga. keluarga atau Oke, pribadi. oke. Bukan. Karena memang sejarahnya juga demikian, Iya. bahwa kehadiran pesantren ini karena partisipasi, kontribusi dari banyak orang. Tentu tujuannya adalah mengeksiskan lembaganya, bukan untuk mengeksiskan keluarganya. Oke. Dan saya juga membaca bahwa kalau tradisi kepemilikan itu terlalu kuat turun-temurun ke bawah, Iya. maka ini akan menjadi konflik berkepanjangan di masa yang akan datang. Jadi rasa tanggung jawab untuk memastikan bahwa pesantren ini tidak menjadi lahan pertikaian, itulah yang menyebabkan saya menjaga supaya eksistensi lembaga ini dipertahankan dalam bentuk badan hukum yang resmi. Karena upaya untuk merapikan pesantren ini sudah berjalan belasan tahun, bukan 1-2 tahun terakhir. Dan sepanjang ini orang tua saya mengatakan saya adalah bagian yang kemudian mendukung upaya perbaikan-perbaikan yang ada di pesantren ini. Dan Ustadz Musayyin Arif berjuang untuk itu Ustadz ya. Saya berjuang untuk itu. Secara maksimal Ustadz. Ya. Jangan masih itu. Berarti selama ini Ustadz, apa yang kemudian disampaikan oleh orang tua ini sebenarnya bukan sesuatu yang murni dari beliau atau memang itu sudah menjadi bagian keresahannya juga Ustadz? Saya hakul yakin Oke. bahwa itu bukan dari beliau. Jadi ini tidak lebih dari menyuarakan apa yang diinginkan oleh keluarga lain, Iya. keluarga kami terkait dengan pengelolaan di pesantren ini. Kami tahu sekali bahwa sebenarnya orang tua ini tidak ada perbedaan dengan kami. Oke. Jadi saya tidak percaya sekali lagi bahwa itu adalah keinginan dari orang tua, Iya. atau itu adalah keresahan orang tua, tidak sama sekali. Tidak sama sekali Ustadz Ya, ya. kami sangat tahu sekali orang tua kami. Ya. Anda yakin yang Ustadz sampaikan ini? Saya sangat meyakini itu karena saya hidup bersama beliau cukup lama. Masya Allah. Jadi sekali lagi sebenarnya yang saya hadapi ini bukan dengan orang tua. Iya. Ya. Beliau adalah sosok yang kami sayangi, kami cintai, Menjadi panutan kami lah. panuti dan teladani selama ini. Dan saya yakin beliau juga mencintai kami. Cuman karena ya terbawa oleh perasaan Iya. atas berbagai masukan Iya. yang terus digaungkan oleh saudara-saudara kami yang sebenarnya sejak awal tidak setuju dengan Iya. pola pengembangan yang kami kembangkan di pesantren ini, sehingga beliau mengungkapkan hal-hal yang di luar dari apa yang kami anggap sebagai kelaziman, ya, kenormalan sebagai orang tua. Tetap semangat Ustadz. Insya Allah. Wah luar biasa ini. Apalagi Ustadz sebagai tokoh publik sekarang, yang kita tahu kalau publik pasti ya Iya. ribut.
pasti banyak serangan-serangan. Ya memang pejabat publik memang tidak boleh dibuat tidur nyenyak. Kata beberapa aktivis. Luar biasa. Mudah-mudahan Amin. bisa lebih baik lah. Amin, Insya Allah, amin. ke depan. Kita berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Amin, amin. Dan saya support itu, Ustaz. Terima kasih, Bu Rijal. Siap. Enak sekali lagi. Sekali lagi enak sekali, Ustaz. Berarti santri bisa tonji. Santri bisa tonji luar biasa.